Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Berjumpa lagi dengan Ustazah Sulis di video pembelajaran kelas 3 semester 1, tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut. Di situ ada seorang guru yang sedang menjelaskan di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Nah, bagaimana ya cara atau sikap yang baik ketika kita berbicara sama orang lain atau ketika orang lain berbicara kepada kita? Nah, hal yang harus dilakukan saat berbicara kepada orang lain. Yang pertama, kita harus mendengarkan pembicaraan dengan perhatian ya, seperti kalau kalian di dalam kelas gurunya sedang menerangkan di depan, maka siswa-siswinya harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi orang yang berbicara. Misalnya gurunya sedang berbicara, malah ada yang berbicara sendiri, atau malah ada yang mengobrol, ada yang sambil bermain. Nah, itu tidak boleh. Lalu yang ketiga, itu menatap orang yang berbicara. Jadi kalau ada orang yang lain yang berbicara kepada kita, kita harus menatap orang tersebut. Yang keempat, tidak menyela atau memotong pembicaraan ya. Jadi ketika ada orang lain yang berbicara atau misalnya gurunya sedang menjelaskan di depan, tidak boleh dipotong pembicaraannya, biar selesai dulu baru nanti bertanya. Kita menjawab jika diberi pertanyaan. Nah, kalau kita sudah mendengarkan dengan baik, pasti kita bisa menjawab pertanyaannya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain? Yang pertama tadi kan ketika orang lain yang berbicara kepada kita. Nah, sekarang kalau kita yang berbicara sama orang lain itu harus bagaimana? Ya, yang pertama kita harus menatap lawan bicara kita. Suara harus terdengar jelas. Jadi suaranya itu jelas ya, agak keras biar semua yang ada itu bisa mendengar. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak menggunakan nada suara yang tinggi ya, berarti tidak boleh berteriak-teriak. Berbicara mudah dimengerti oleh lawan bicara. Tidak terlalu cepat saat berbicara ya, nanti kalau terlalu cepat yang diajak ngobrol tidak paham. Setiap anak memiliki kewajiban dan hak di dalam kelas. Apa saja kewajiban dan hak kita di kelas? Nah, pertama kita bahas kewajiban dulu. Kita di dalam kelas itu
berkewajiban membantu siapa saja yang membutuhkan. Lalu kita juga berkewajiban mengucapkan terima kasih jika sudah dibantu. Misalnya di dalam kelas ada yang lupa tidak membawa pensil, ya kita pinjami. Lalu yang sudah dibantu juga mengucapkan terima kasih. Selalu berbicara dengan sopan, ya. Berbicara dengan sopan itu dengan siapapun, bukan hanya dengan gurunya, ya, sama temannya juga harus berbicara dengan baik, dengan sopan. Mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Nah, ini sama seperti yang pertama. Selalu meminta maaf jika berbuat salah, ya. Jangan malu untuk meminta maaf, ya, karena dengan kita meminta maaf itu bukan berarti merendahkan, ya, tetapi itu adalah sikap yang baik. Mau mengakui kesalahan itu juga termasuk perbuatan yang baik. Terus menaati aturan sekolah atau menaati aturan kelas. Setiap kelas itu biasanya punya aturan sendiri-sendiri. Misalnya ketika pelajaran dilarang makan, atau misalnya saat ke kamar mandi tidak boleh ramai-ramai. Terus yang terakhir, berteman dengan siapa saja. Semua orang yang ada di dalam kelas itu adalah teman kita, ya. Jadi tidak boleh pilih-pilih teman. Selanjutnya kita bahas tentang hak. Jika kita sudah melakukan kewajiban, maka kita bisa mendapatkan hak. Nah, hak apa yang kita miliki ketika di dalam kelas? Yang pertama, siswa berhak dibantu. Siswa berhak didengar saat berbicara, ya. Misalnya anak-anak sedang bertanya, nah yang lain harus mendengarkan. Nanti yang ditanya bisa menjawab, misalnya bapak ibu gurunya atau temannya. Siswa berhak disapa dengan lembut, ya. Kalau kalian menyapa, nanti kalian juga akan disapa. Menyapanya dengan bahasa yang baik. Siswa berhak didoakan. Seperti ketika di dalam kelas kita berdoa bersama-sama, itu berarti kita saling mendoakan. Siswa berhak barang pribadinya aman. Dan yang terakhir, siswa berhak memiliki teman, ya. Kalau kita berkewajiban berteman dengan siapa saja, maka haknya adalah siswa berhak memiliki teman. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring, lalu berapa jumlah anak keseluruhannya? Nah, di sini sudah ada yang diketahui, ya, yaitu siswa yang mengikuti dengan suara lembut. Nah, ini kita tulis dulu apa yang mau dicari. Yang pertama, siswa yang mengikuti upacara itu ada berapa. Lalu tadi yang ditanya juga, siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada berapa. Dan tadi yang sudah diketahui, yaitu siswa yang mengikuti dengan suara lembut, yaitu ada 580. Maka caranya kita cari kemungkinan jumlah siswanya dulu. Setelah itu bisa kita kurangkan dengan siswa yang mengikuti dengan suara lembut tadi. Nanti kita bisa melihat hasil siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Di sini kita diminta untuk membuat 5 kemungkinan, ya. Misalnya berarti kita harus cari angka yang lebih banyak dari 580 dulu, ya. Misalnya kita pakai angka 600.
Maka 600 dikurangi 580, berapa ya hasilnya? Iya, benar sekali, yaitu 20. Lalu selanjutnya cari angka lagi yang lebih banyak dari 580. Nah, misalnya kita pakai angka 620. Berarti 620 dikurangi 580. Ya, ini hasilnya ya, yaitu 40. Lagi ada angka 780. Dikurangi berapa ya yang dapat 580? Ya, dikurangi 200. Selanjutnya 890. Ya, berarti 890 kita kurangkan 580. Berapa hasilnya? Iya, 310. Selanjutnya yang terakhir, yaitu misalnya kita pakai angka 800. Berarti 800 dikurangi 580. Ya, hasilnya bisa 220. Nah, ini kita boleh pakai angka berapa saja ya, masih banyak sekali kemungkinannya. Jadi ini hanya 5 contoh saja, masih banyak lagi yang lain. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini setelah kalian membaca bacaan tadi tentang setiap orang ingin didengar, maka kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud dari saran tadi? Ya, silakan dijelaskan. Ini ada di halaman 89 pada buku paket kalian. Silahkan kalian kerjakan pada buku masing-masing ya. Nah, itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar di rumah, lalu jangan tinggalkan sholatnya, dan selalu menyayangi orang tua. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.